Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teori organisasi dan relevansinya terhadap organisasi modern sebagai tugas teori organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Firdaus SMMM. Topik pembahasan pada presentasi ini yaitu teori organisasi klasik, teori organisasi modern, teori organisasi postmodern, dan metafora dalam teori organisasi. Teori organisasi klasik berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Terdapat 7 asumsi teori klasik. Yang pertama, organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. Ketiga, koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Keempat, pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Kelima, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. 6. Masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perancangan ulang. Dan yang terakhir, struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern muncul pada tahun 1950. Teori organisasi modern atau yang dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Terdapat 4 tokoh dalam teori modern. Yang pertama James D. Thomson, J. Will Lorz dan Paul R. Lawrence. John Woodward dalam pengaruh teknologi terhadap organisasi, dan yang terakhir kelompok Aston dengan besar organisasi. Teori organisasi postmodern. Jean-Jacques Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report of Knowledge. Dia mengartikan postmodern sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan bahwa mereka tidak mengakui akan adanya rasionalitas universal objek dalam pengetahuan. Yang ada hanyalah relativitas dari eksistensi plural atau subjektivitas. Maka dengan demikian perlu diubah dari berpikir totalisme menjadi pluralistik and open democracy dalam semua sendi kehidupan. Menurut Franz Dehler, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran dan ideologi tertentu hingga menguntungkan demokrasi. Kelemahan postmodernisme. Pertama, postmodernisme yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal.
Metafora dalam teori organisasi. Metafora adalah sebuah cara untuk menstimulasi imajinasi bagi ide baru. Dalam buku yang berjudul Image of Organization, Gerd Morgan membedah pemahaman tentang kehidupan organisasi dengan menggunakan istilah metafor yang berarti menyamakan, dalam arti kesamaan cara kerja dan aktivitasnya. Gerd Morgan menyampaikan 8 metafora organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai mesin atau organization as machine. Ketika manajer berpikir organisasi sebagai mesin, mereka akan cenderung memanage dan mendesain organisasi sebagaimana mesin, membuat keterkaitan di antara bagian-bagian yang bekerja secara keseluruhan, di mana suatu saat mesin itu akan memberikan efektivitas yang tinggi, namun di sisi lain mesin juga dapat memberikan hasil yang kurang menguntungkan. Efektif karena mesin bekerja lebih cepat, kurang menguntungkan ketika mesin memiliki biaya tetap yang tinggi. Kedua, organisasi itu seperti makhluk hidup atau organization like organism. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lain bisa berbeda karena berada pada lingkungan yang berbeda-beda pula. Organisasi dalam situasi yang kondusif tentu berbeda dengan organisasi yang sedang berada dalam masa krisis. Organisasi sebagai budaya atau organization as culture. Budaya menunjukkan bentuk perkembangan suatu masyarakat yang ditunjukkan melalui sistem pengetahuan, ideologi, nilai, aturan, dan kebiasaan sehari-hari. Demikian pula organisasi, dia juga memiliki kesamaan dengan atribut budaya tersebut. 5. Organisasi sebagai sistem politik. Dalam masyarakat yang demokratis, setiap orang bebas menyampaikan pendapat, membuat keputusan, dan mengharapkan keadilan. Organisasi mempunyai tujuan, sedangkan individu dan kelompok juga mempunyai tujuan. 6. Organisasi sebagai physic reason. Organisasi dengan berbagai atributnya terkadang bisa menjadi penghambat kreativitas atau imajinasi para anggotanya. Akibat dari adanya arahan, baik secara sadar maupun tidak sadar, bahwa anggota organisasi harus memiliki aturan main dan kebiasaan budaya dalam organisasi. 7. Organisasi itu perubahan yang terus-menerus. Organisasi sebagai sesuatu yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan melakukan transformasi. Dengan demikian, organisasi selalu memerlukan perspektif baru yang berkaitan dengan sistem dan lingkungannya dalam konteks perubahan. 8. Organisasi sebagai instrumen untuk menguasai. Dalam menjalankan roda organisasi diperlukan kekuasaan yang itu bersifat mendominasi, sehingga dengan kekuasaan itu fungsi pemerintah bisa berjalan dengan baik. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu teori organisasi merupakan alat penting dalam memahami dan mengelola organisasi di dunia yang kompleks dan terus berubah. Teori ini telah mengalami perkembangan signifikan dari perspektif klasik, modern, hingga postmodern. Secara keseluruhan, evolusi teori organisasi menunjukkan betapa pentingnya memahami berbagai paradigma dan perspektif untuk mengelola organisasi secara efektif di era modern yang penuh dengan tantangan dan perubahan.